Alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait Kiai Haji Ahmad Nahrawi beserta seluruh santri-santri beliau dan keluarga besar beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Sobri Lubis beserta seluruh segenap pimpinan-pimpinan Front Pembela Islam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Kiai Haji Abdul Qahar selaku Ketua Front Pembela Islam DPD Jawa Barat beserta seluruh para alim ulama yang lain, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, beserta seluruh para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kalian, yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat. Ba'is adalah dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'is mendorong kalian untuk kembali kepada Allah dan mendorong kalian untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari perkara-perkara yang membuat engkau lupa kepada Allah, berpaling dari perkara-perkara yang menjerumuskan engkau ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat. Ba'is mendorong engkau untuk kembali kepada Allah dan mendorong engkau untuk berpaling dari dunia. Sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kakimu dari rumah menuju ke majlis yang mulia ini. Sehingga langkahan kakimu di majlis yang mulia ini, dari rumah menuju ke tempat ini, disitulah Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Amin. Dari tempat ini engkau pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosamu yang akan datang. Sebab duduknya kita di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan daripada majlis silaturahmi, daripada menyambung tali silaturahmi. Kita duduk di sini saling menyambung tali silaturahmi. Kita duduk di sini untuk bersatu, untuk saling mengampunkan dosa, untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudara, kita duduk di sini untuk bersatu agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib atas kalian, hendaklah bagi kalian untuk selalu bersatu, karena sesungguhnya kekuatan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah berada di dalam golongan-golongan yang bersatu. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Kata Nabi Muhammad SAW, berilah makan, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang kelaparan. Afsus salam, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Jangan engkau memutuskan tali silaturahmi. Engkau memberi salam, engkau memberi makan, engkau menyambung tali silaturahmi. Wasallu bin nasi niyam, engkau salat di kala manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannah bis salam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur atas nikmat yang agung ini. Kita bersyukur atas karunia yang agung ini, karena Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang selalu menyambung tali silaturahmi. Kemarin Ramadan telah berlalu, hampir 30 hari kita berperang, kita berjuang, kita bermujahadah, kita berjihad melawan, menundukkan, memerangi hawa nafsu. Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil, perjuangan yang kecil, musuh yang kecil? Kata Nabi, ada perjuangan yang lebih besar, peperangan yang lebih besar, musuh yang lebih besar daripada orang kafir, musuh yang lebih besar daripada iblis, yaitu syahwat, yaitu hawa nafsu.
nafsu. Makanya bulan Ramadan kemarin kita berperang melawan hawa nafsu. Kita bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Fawailul liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh rugi, sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat memiliki malaikat memiliki akal bila nafas, tanpa ada syahwat, tanpa ada nafsu. Dabbah, binatang lahu akal, lahu nafsun, binatang itu punya nafsu, punya syahwat, bila akal, tidak punya akal. Kita manusia sempurna. Apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa yang tidak punya, apa yang tidak dipunyai oleh binatang kita punya, akal dan juga nafsu. Maka barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya menundukkan akalnya, maka kedudukan itu orang lebih rendah, lebih hina daripada seekor binatang. Oleh karena itu, kemarin bulan Ramadan yang telah berlalu, ini bulan Ramadan adalah hari-hari yang dimana kemarin kita berjuang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Maka masuklah bulan Syawal, bulan yang penuh dengan keberkahan, untuk kita saling memohon ampun, untuk kita saling memaafkan. Kemarin 1 Syawal, yaumul Id, hari Id. Hari Id kemarin itu bukanlah milik orang-orang yang dimana dia hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, bukan. Tetapi hari Id kemarin adalah milik orang-orang yang ketika Ramadan dia menahan seluruh jawarehnya, seluruh anggota tubuhnya, zahir dan batin, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba saatnya bagi kita untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni antara dosa-dosa. Mumpung orang-orang yang kita punya kesalahan kepada dia, mumpung orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita bohongi, yang pernah kita dustai, yang pernah kita tipu, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita namimah, yang pernah kita adu domba, yang pernah kita ghibah, mumpung itu orang masih hidup. Kenapa? Dalam kitab Syarhul Hikam dijelaskan, apabila kita punya salah sama satu orang, sedangkan itu orang sudah wafat, maka ahli waris daripada itu orang tidak punya hak untuk memaafkan kita, saudara-saudara. Makanya mumpung itu orang yang kamu pernah berbuat salah masih hidup, minta maaf kamu, minta ampun kamu, minta halal kamu, bersatu. Jangan kau saling bermusuhan. Galar Rasul, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak menyapa sesama saudara muslim di atas 3 hari 3 malam. Jadi batasnya kalau kamu mau marah-marahan, kalau kamu mau ngambek-ngambekan, batasnya cuma 3 hari 3 malam. Di atas 3 hari 3 malam saya berdosa, kamu juga berdosa. Saudara-saudaraku sekalian, khususnya kalian para pejabat, kalian para sultan, para salatin, kalian para pejabat-pejabat kemarin, kalian banyak salah kepada para ulama. Kalian banyak salah, kalian menzalimi para ulama, ustadz, kiai kalian masukkan penjara, habaib kalian kriminalisasi, kalian fitnah, kalian cari-cari kesalahannya. Berapa banyak kesalahan yang kalian lakukan kepada para ulama, kezaliman kalian kepada para ulama. Oleh karena itu, minta maaf kalian kepada para ulama, minta maaf kalian kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para guru-guru yang kalian zalimi. Jangan kau bangga dengan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaanmu. Minta maaf, mumpung para ulama yang kau zalimi itu masih hidup. Kenapa? Karena beliau-beliau adalah pewaris Nabi Muhammad. Apalagi yang kau zalimi adalah habaib, apalagi yang engkau zalimi adalah dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau orang soleh, beliau-beliau ulama, beliau habaib. Kau minta maaf, pasti mereka maafkan. Tidak mungkin mereka tidak akan maafkan kamu, tidak mungkin mereka tidak akan ampunkan dosa kamu kepada mereka. Asal kamu mau minta maaf, asal kamu mau minta ampun, pasti mereka ampuni dan mereka maafkan dosa-dosa kalian kepada mereka. Khususnya kepada Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kira Nabi Muhammad itu mati?
Kamu kira Nabi Muhammad itu buta? Kamu kira Nabi Muhammad tuli, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui apa hal-hal perkara-perkara yang kalian lakukan kepada anak cucunya? Tidak, saudara-saudara. Nabi Muhammad hidup dalam kuburnya. Nabi Muhammad melihat dalam kuburnya. Nabi Muhammad mendengar dalam kubur. Sekecil apapun perkara yang kalian lakukan kepada anak cucunya, Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad hidup dalam kubur. Nabi Muhammad tidak mati. Nabi Muhammad mengetahui. Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad melihat kezaliman-kezaliman kalian, kriminalisasi kalian, fitnah kalian, tuduhan kalian, kekurang ajaran kalian kepada anak cucunya. Nabi Muhammad melihat. Nabi Muhammad hidup. Kelak di akhirat engkau akan menjawab apa? Ketika Nabi Muhammad bertanya kepadamu, ketika engkau dihadapkan kepada datuknya, Nabi Muhammad bertanya, ya fulan, engkau mengaku adalah engkau umatku, engkau mengaku Al-Quran kitabmu, engkau mengaku aku nabimu, engkau mengaku Allah Tuhanmu, engkau mengaku muslimin saudaramu, engkau mengakui aku adalah apa, engkau punya nabi, engkau setiap salat engkau bersalawat kepadaku dan kepada keluarga dan anak cucuku. Tapi kenapa engkau sakiti anak cucuku? Kenapa engkau zalimi anak cucuku? Kalian akan menjawab apa kelak ketika Nabi memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Saudara-saudara, perkara-perkara yang menyenangkan hati Sayyidatuna Fatimah, maka perkara itu juga akan menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad. Dan perkara-perkara yang menyakiti hati Sayyidatuna Fatimah, perkara itu pun akan menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada satu perkara apapun di muka bumi ini yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat anak cucunya tersakiti, saudara-saudara. Makanya minta ampun kalian, minta maaf sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi muflis, sebelum kamu menjadi hamba-hamba yang bangkrut. Nabi pernah nanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut, siapa orang-orang yang rugi? Kata sahabat, orang-orang yang rugi yang kehabisan dinar, kehabisan dirham, kehabisan modal, kehabisan harta belanjaan. Kata Nabi, bukan. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, bukan yang kehabisan uang, bukan yang tidak punya dinar, bukan yang gulung tikar, bukan yang habis modal. Al-muflis ja'a fi yaumil qiyamah bi salatin. Orang-orang yang rugi nanti di akhirat pada hari kiamat, dia datang bawa pahala salat, datang bawa pahala puasa, datang bawa pahala haji, datang bawa pahala zakat, datang bawa pahala ilmu, datang bawa pahala sedekah, datang dengan amal yang menumpuk, datang dengan amal yang banyak. Ketika mau dimasukkan surga, datang satu orang, ya Allah, ini orang pernah fitnah saya, diambil pahalanya dikasih. Datang lagi orang, ya Allah, dia dulu pernah caci maki saya, diambil dikasih. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah ghibah saya, diambil pahalanya. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah zolimi saya, diambil pahalanya dikasih. Terus berdatangan orang-orang yang dia zolimi, udah habis pahalanya, masih datang orang-orang, ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya, ya Allah, dulu dia pernah pukul saya, udah habis pahalanya. Dosa-dosa orang yang dia zolimi dikasih kepada dia, sehingga awalnya datang bawa pahala yang banyak, menjadi hamba-hamba yang rugi. Kenapa? Karena ketika di dunia masih hidup, dia tidak meminta maaf, tidak meminta ampun atas kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa dan kezaliman yang ia lakukan kepada sesama saudara muslimnya. Satu contoh, si Tito seumpama. Si Tito nanti di akhirat mau dimasukkan surga, bawa amal seumpama. Datang para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama, ngadu mereka, ya Allah, ini si Tito ini, dulu itu dia penjarakan saya, ya Allah, dia penjarakan saya, nggak jelas itu, saya nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia masukkan penjara, diambil pahalanya itu, kalau ada, diambil pahalanya itu, dikasih kepada ulama yang dia zalimi. Datang lagi, ya Allah, ini si Tito ini, dulu dia pernah zalimi saya, ya Allah, diambil pahalanya. Udah habis pahala. Datang lagi, ya Allah, dulu dia kriminalisasi saya, ya Allah, diambil dosa orang yang dia zalimi, dikasih kepada dia, sehingga dia menjadi hamba yang rugi. Datang Mak Banteng, Megawati, Megawati datang, Megawati datang bawa amal, datang rakyat Indonesia yang dia zalimi. Rakyat berkata satu persatu, ya Allah, ini Mak Lampir satu ini, Allah, dia ambil harta rakyat, dia ambil aset-aset negara, dia jual, ya Allah, dia tipu kami, dia bikin kami sengsara, ya Allah, dia jual harta rakyat,
dia ambil keringat rakyat, dia jual untuk kepentingan perut dan politiknya. Ya Allah, diambil pahalanya mak lampir, dikasih kepada orang yang dia zalimi, dosa orang yang dia zalimi dikasih kepada dia. Saudara-saudara, datang si Jokowi, datang orang-orang, apa mereka bilang? Ya Allah, kami rakyat Indonesia, kami dulu dizolimi sama dia. Ya Allah, dizolimi apa? Kami tertipu sama muka polosnya. Ya Allah, ya Allah, kami tertipu dengan kesederhanaannya. Ya Allah, ya Allah, kami tertipu dengan dia naik beca, masuk gorong-gorong kayak tikus got. Kami tertipu. Ya Allah, dia beri kami janji-janji palsu. Sebelum jadi dia berjanji, saya akan mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, adil kepada rakyat. Tapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat. Ya Allah, yang sejahtera bukan kami. Ya Allah, dia tipu kami, dia bohongi kami, dia zolimi kami. Semua serba naik, listrik naik, BBM naik, sembako naik, dia hidup kenyang, kami mati kelaparan. Ya Allah, akhirnya si Jokowi menjadi hamba-hamba yang muflis. Makanya mumpung orang-orang yang kalian zolimi masih hidup, minta maaf, minta ampun kalian. Bahar bin Smith datang, Bahar bin Smith datang bawa amal yang sedikit. Datang si Tito ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini Bahar ini dulu di panggung, masa dia bilang saya bangsat. Ya Allah, diambil pahalanya, saya dikasih sama Tito. Datang lagi Megawati. Ya Allah, ini Bahar ini bikin malu saya. Di depan orang banyak dia panggil saya mak banteng. Dia caci maki saya. Ya Allah, diambil pahala saya dikasih sama dia. Datang Jokowi. Ya Allah, si Bahar ini di depan panggung, depan banyak orang, masa dia bilang saya muka polos otak iblis. Di mana-mana dia bilang saya ini muka polos tapi otak iblis. Ya Allah, Allah lihat catatannya, amalnya, emang benar muka polos otak iblis. Saya menjadi hamba-hamba yang rugi, akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mumpung masih hidup, minta maaf kalian para pejabat, minta maaf, ini masih akhir-akhir Syawal. Minta maaf, belum terlambat. Minta maaf kepada Habib Rizik, minta maaf kepada para ulama yang kalian sakiti, yang kalian zolimi. Jangan kamu bangga sama pangkat, jangan kau bangga dengan jabatan, tahta dan kekuasaan kamu. Engkau pasti mati. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Engkau, saya, kita semua awalnya tanah, bakal kembali kepada tanah. Makanya apa-apa engkau bangga pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaanmu, takut engkau. Jangan kau berani macam-macam kepada para ulama. Cukup sudah kekurang ajaran kalian, cukup sudah perbuatan semena-mena kalian kepada para ulama. Makanya saudara-saudara, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau pergi ke Makkah, beliau hijrah ke sana sementara. Untuk apa? Bukan berarti beliau itu pengecut, bukan berarti beliau penakut, sebagaimana apa yang dibilang sama Agil Sirat itu, kiai goblok satu itu. Jadi kiai kok goblok banget itu orang. Mungkin gara-gara nggak punya jenggot jadi goblok. Dia bilang kan semakin panjang jenggot semakin goblok. Bukan, mungkin dia goblok gara-gara nggak punya jenggot kan. Makanya goblok itu. Orang kayak begitu dia diambil tuh sama NU, dijadikan ahlul halli wal aqdi tuh. Orang goblok kayak begitu. Padahal ahlul halli wal aqdi itu kamu tahu. Nah, makanya nih saya bahas sekalian. Ini kan sekalian peresmian ahlul halli wal aqdi. Kamu tahu di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, itu syarahnya kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Nihayatul Muhtaj karangan Al-Imam Ramli. Kemudian ada lagi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kemudian begitu juga dalam kitab Yanatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan ahlul halli wal aqd dzus syaukah wasatwah warra'i wat tadbir fil bilad. Itu adalah ahlul halli wal aqd. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki peraturan, yang membuat peraturan di dalam satu negeri. Kemudian dalam yang kitab yang lain dijelaskan ahlul halli wal aqdi Allahum alladina iltaffan nas haulahum, alladina iltaffan nas haulahum
minal ulama war ru'usa wa wujuhun nas. Nah, dikatakan ahlul halli wal aqdi, mereka adalah orang-orang yang dimana berkumpul manusia itu di sekelilingnya mereka. Mereka adalah golongan daripada para ulama, kemudian mereka adalah daripada ru'usa kepala-kepala, para tokoh-tokoh, wa wujuhun nas, dan mereka adalah kelompok daripada para pemuka-pemuka agama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Nah, ahlul halli wal aqdi itu ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Islam, balik, kemudian harus adil, kemudian dia harus berakhlak. Yang dimaksudkan berakhlak di sini bukan berarti begini, tidak. Yakni adab sebagai seorang ulama. Kamu tahu apa adabnya ulama? Pertama, adabnya ulama tawarru anil futyah. Tahu tawarru anil futyah? Berhati-hati dalam berfatwa. Tidak boleh ulama sembarangan berfatwa, itu tidak boleh. Oh, semakin panjang jenggot semakin goblok, tidak boleh itu. Itu bukan tawarru anil futyah itu namanya. Jadi seorang ulama harus berhati-hati dalam berfatwa. Terus adabnya ulama, adabnya orang alim apalagi? Gaul la adri awallahu a'lam. Idza suila amma la ya'lam. Terus adabnya orang alim itu berkata aku tidak tahu. Kemudian berkata Allah yang Maha tahu. Apabila dia diberi pertanyaan sedangkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kata dalam riwayat dalam kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik, beliau menjelaskan, dulu sahabat itu ngumpul, ada 90 lebih sahabat ngumpul. Diberikan pertanyaan, sahabat ini saling lempar, yang satu lempar kamu aja yang jawab, yang satu lempar kamu aja yang jawab, terus saling lempar pertanyaan tersebut sampai pertanyaan itu sampai kepada orang pertama yang ditanya. Itu kehati-hatian mereka dalam berfatwa. Al-Imam Malik diberikan puluhan pertanyaan, yang beliau jawab cuma 5, 6, 7, yang lain beliau jawab wallahu a'lam. Itu seorang ulama harus adil. Terus yang maksudnya adab orang alim yang menjadi syarat ahlul halli wal aqdi, apalagi tidak bergaul dengan penguasa, tidak cinta dunia, tidak cinta perut, bukan kiai amplop. Kiai amplop jadi ahlul halli wal aqdi, kayak Agil Syirat itu nggak bisa jadi ahlul halli wal aqdi itu. Dulu di Hadramut, ini hujan, kalau mau selesai saya selesai baca doa ini, kasihan hujan itu. Masih ada Ustadz Sobri, saya doa aja nanti lanjut Ustadz Sobri ya. Nah saudara-saudara, kamu tahu di Hadramut dulu ada ahlul halli wal aqdi, namanya Habib Muhsin Assegaf. Beliau itu yang mengangkat para pejabat yang ada di sana. Nah, beliau itu bukan orang kaya, beliau susah, minal fugara, beliau orang fakir, beliau orang susah. Tetapi beliau dari sekian banyak ahlul halli wal aqdi, jadi para ulama itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ahlul halli wal aqdi harus 40, sebagaimana sholat Jumat. Itu yang pertama. Pendapat kedua ini dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin, kitab fatwa Habibur Rahman al-Masyhur. Pendapat yang kedua, ahlul halli wal aqdi itu harus 4 orang. Ini pendapat kedua, 4 orang, sebagaimana paling sedikit paling banyaknya saksi. Terus pendapat yang ketiga mengatakan harus 3 orang, sebab ini adalah jamak. Terus pendapat yang keempat mengatakan 2 orang, sebab ini paling sedikitnya jamak. Nah, pendapat terakhir mengatakan cukup 1 orang, tapi harus seorang mujtahid. Nah, itu pendapat para ulama. Nah, dari sekian banyak ahlul halli wal aqdi yang diangkat untuk mengikat, jadi ahlul halli. Ahlu itu ahlu siapa orang yang memiliki hak. Halli itu yang memutuskan. Hal itu yang memutuskan, yang membebaskan, yang membatalkan, itu ahlul halli. Aqdi artinya yang mengikat, yang mensahkan, yang yang merapatkan, itu bisa diartikan aqdi. Jadi ketika itulah Habib Muhsin Assegaf, orang yang susah, bukan orang yang berkecimpung dalam urusan politik, yang diangkat menjadi ahlul halli wal aqdi itu. Kalau yang diangkat jadi ahlul halli wal aqdi, orang ini akhirnya tuh nanti mereka pilih pejabatnya dari partai mereka masing-masing, saudara-saudara. Tidak seperti itu ahlul halli wal aqdi. Nah, itu syaratnya. Nah, syarat-syarat itu tidak ada dalam dirinya Agil Syirat, saudara-saudara. Ada dari mana? Orang kiai kalau dibilang kiai,
itu si ini salah, si Ahok salah, si itu salah. Kenapa Kiai nggak ngomong? Kenapa Kiai menyembunyikan kebenaran? Takut saya. Takut apa? Takut nanti Alphard saya diambil lagi. Takut apa? Ntar besok-besok nggak dapat amplop lagi saya. Nah, mereka ngomong apa kata mereka? Habib itu pengecut, Habib itu penakut kata mereka. Lari ke sana. Saudara-saudara, kami para habaib, kami para dzurriyyah Nabi, tidak ada ketakutan dalam diri kami. Kami bukan penakut, kami bukan pengecut. Habib Rizik beliau pergi ke sana, beliau hijrah sementara. Cuma ini orang-orang goblok-goblok ini mereka nggak tahu apa makna hijrah itu, sehingga ngomong asal-asalan. Kamu tahu apa itu hijrah? Saya jelaskan sama kamu apa itu hijrah. Menurut Al-Imam As-Suyuti, al-hijrah maknaha intiqal min maudhi intiqal an syai' ila syai'. Menurut beliau hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Menurut Imam Suyuti. Menurut Imam Al-Qurtubi, al-hijrah maknaha intiqal min maudhi ila maudhi wa qasdu tarkil awal itharon litsani. Hijrah itu meninggalkan satu tempat yang pertama menuju tempat yang kedua, dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, menurut Imam Al-Mujahid, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Apa menurut beliau? Kata beliau, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka hijrah untuk apa? Untuk menghindari kezaliman, untuk menghindari penindasan, untuk menghindari kerusakan, wal ittidar, untuk menghindari penindasan yang mereka alami. Kami punya datuk muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rubi. Habib Rizik belum hijrah. Kami punya datuk muhajir Ahmad bin Isa, beliau udah hijrah lebih dulu. Beliau hijrah dari Irak Basrah. Beliau apa yang tidak punya? Harta punya, kedudukan punya, tapi beliau hijrah. Beliau pindah ke Hadramut. Beliau tinggalkan hartanya, beliau tinggalkan kedudukannya, beliau tinggalkan pandangan orang kepada beliau. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri, keluarga dan anak cucunya dari fitnah, kezaliman dan penindasan ketika itu. Kami punya datuk Rasulullah. Beliau di Makkah. Sudah Mekah tidak aman lagi untuk beliau. Beliau ada upaya percobaan pembunuhan terhadap beliau. Berapa banyak orang-orang yang menzalimi beliau. Akhirnya beliau hijrah ke Yathrib. 3 hari 3 malam sembunyi dalam goa, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang bawa makanan Sayyidina Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan hamil tua, dia rela naik gunung untuk bawakan makanan untuk Nabi Muhammad yang sedang bersembunyi dalam goa. Apakah Nabi penakut? Bukan. Untuk apa? Akhirnya setelah Nabi hijrah, balik lagi ke Makkah, Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, saudara-saudara. Jadi Habib Rizik pergi ke sana bukan penakut. Justru saya bilang Habib adalah orang yang bijaksana. Tidak ada. Kamu mau cari Habib zaman sekarang kayak beliau? Tidak ada, saudara-saudara. Habib yang alim banyak. Cari Habib alim jago baca kitab kuning banyak. Keleleran di mana-mana ada. Mau cari habaib banyak di mana-mana. Tapi habaib yang berani seperti beliau, habaib yang cerdik seperti beliau, habaib yang mengorbankan jiwa, nyawa, darah, pagi, siang, sore, malam berdakwah, kepanasan, kehujanan, di penjara, difitnah, dicaci maki, berjuang untuk mengibarkan panji-panji kakeknya. Jarang, saudara-saudara. Nah, kamu tahu kenapa beliau pergi ke sana? Coba kita bayangkan saja. Andaikan beliau tidak punya sifat bijaksana, beliau tetap bertahan di sini, beliau dimasukkan penjara, kira-kira apa yang terjadi? Kamu tahu, demi Allah, andaikan Habib tidak ke sana, andaikan Habib masuk dalam penjara, ditangkap polisi, masuk penjara, bukan cuma Jakarta dan Bandung, bahkan Indonesia akan banjir darah, saudara-saudara. Andaikan Habib ditangkap, andaikan Habib masuk penjara, bisa-bisa setiap polsek kita bakar, betul? Andaikan Habib masuk penjara, kita nggak bisa lihat polisi main tusuk-tusuk aja, bisa-bisa. Nah, Habib tidak mau itu terjadi. Habib tidak mau ada pertumpahan darah sesama anak bangsa. Habib tidak mau ada pertumpahan darah sesama umat Islam. Makanya Habib pergi ke sana, hijrah dulu sementara. Jadi kalau ngomong congor itu dijaga, goblok. Kau tidak tahu hijrah, asal-asal ngomong aja kau bilang penakut, bilang pengecut. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalian para pejabat, saya tidak panjang-panjang.
Kalian para pejabat insaf, takut kalian kepada Allah. Cukup sudah kalian